Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Fiona Jiretno dapat kembali berjumpa di hadapan Anda. Tentunya dalam program spesial kita siang menuju sore hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 28 April 2023. Tentu kita akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta pastinya menarik untuk kita perbincangkan. Nah, seperti yang satu ini, kalau para orang tua pastinya sudah bingung ya mau mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di mana. Nah, kita akan bahas tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru di tahun 2023. Nah, untuk proses pembukaannya atau juga pendaftarannya di setiap provinsi itu masing-masing berbeda. Untuk itu kita akan bahas di Sulawesi Selatan sendiri seperti apa bersama dua narasumber kita yang sudah bergabung di ruang virtual. Ada Bapak Dr. Andes Harpansa MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan juga ada Bapak Haji Muhammad Tonang Cawidu selaku Kabid Pendidikan Madrasah Kemenak Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya Pak, ini kan siang hari ini kita akan bahas tema terkait yang baru di pendaftaran siswa baru 2023. Tapi sebelum itu Pak, kita mau berkenalan lebih dekat dulu bersama kedua narasumber kita. Ada Bapak Harpansa dan juga Pak Tonang ya Pak. Oke, tapi sebelum itu Vio mewakili Tribun Timur mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin Pak. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Jelas? Alhamdulillah. Ya, baik. Sehat. Ya. Baik, baik. Kalau Vio Sehat. lihat di ruang virtual ini, Pak Harpansa sedang berada di kantor ya, Pak? Ya, kami berada di kantor. Oke. Pak Tonang sendiri Ya. sedang berada di mana, Pak ya? Kantor juga, Di Pak? kantor. Oke, berarti kesibukan hari ini sudah menjalankan aktivitas apa saja nih, Pak? Mungkin dimulai dari Pak Harpansa dulu, Pak. Ya, kami di Dinas Pendidikan ya untuk hari ini cukup banyak kegiatan. Ya, sebelum pagi tadi kami rapat di asrama haji bersama teman-teman dari Kemenak ya, dan beberapa lembaga atau organisasi stakeholder pendidikan terkait dengan bulan pendidikan ya. Jadi bulan Mei ini kita menjadikan sebagai bulan pendidikan sehingga banyak kegiatan ya. Kita rapatkan tadi. Kebetulan ketuanya Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Jadi sangat padat ya Pak dengan rapat-rapat di bulan ini Pak ya. Ya. Oke. Pada saat ini kami di kantor ini ada 3 rapat bersamaan. Jadi kami lari masuk ke ruangan ini. Oke, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Tribuners Pak ya. Siap. Iya, kita beralih lagi ke Pak Tonang. Pak Tonang, gimana kesibukannya hari ini Pak? Sudah menjalankan aktivitas apa saja nih Pak? Ya, siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Harpansa, Pak Sekretaris. Ya, kebetulan juga tadi pagi juga saya ikut rapatnya dengan rapat di asrama haji bersama Pak Sekretaris Jenderal Pak. Ya, menjelang hari pendidikan. Jadi sebulan pendidikan. Ya, itu ya. Tadi siang juga ini kami juga baru terima dengan teman-teman juga. Kemudian dilanjut tadi mau menjelang rapat pelaksanaan haji persiapan ya. Haji tak? Ya, oke Pak Tonang mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada Tribuners terlebih dahulu. Jadi kan beberapa waktu lalu Pak Tonang ini biasa diundang begitu untuk berbincang bersama Tribuners, mewakili atau selaku Kabid Urais nih ya Pak. Tapi sekarang ini sudah berprofesi sebagai Kabid Pendidikan Madrasah lagi Pak. Mungkin dimulai pada kapan nih Pak jabatan yang sekarang ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan salam dari kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga kita habis cuti bersama dan
Idul Fitri. Saya kira tidak ada salahnya kami sampaikan juga permohonan maaf dan selamat pelaksanaan Idul Fitri. Ya, tentu di hari bahagia teman-teman ini diawali dengan yang baik untuk kedepannya bisa kita lebih baik lagi. Ya. Khusus teman-teman di Tribun, ya saya kira ini hari selama saya di pendidikan madrasah, saya di dua kalinya ini saya mengikuti podcast yang dilaksanakan teman-teman Tribun. Waktu tahun kemarin 2021 sampai 2022 kemarin, saya sendiri melaksanakan tugas di bidang urusan agama Islam, ya. Dan tahun lebih itu juga kami podcast setiap minggu dengan teman-teman Tribuners, ya. Itu dengan tema membumikan agama dengan menampilkan seluruh layanan yang ada di kantor KUA, layanan keagamaan yang ada di Kementerian Agama, dan kita menghadirkan teman-teman seluruh, ya. Lah, per 1 Desember kemarin kami beralih tugas dipindahkan dimutasi ke pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah ini ya membina beberapa madrasah yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira kaitannya dengan hari ini kita laksanakan persiapan pendaftaran siswa baru. Saya kira ini momennya, ya. Memang sudah di sementara proses pelaksanaan ini. Dan lalu kemudian itu kaitannya dengan teman-teman di Diknas Dinas Pendidikan, ya, sangat stakeholder yang sangat terkait dengan kami di madrasah. Iya, betul. Khusus kami sampaikan juga bahwa di Kementerian Agama Sulawesi Selatan ini kami ada 3 bidang yang menangani pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan madrasah, lalu yang kedua pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang menangani pondok pesantren, lalu yang ketiga adalah pendidikan agama Islam yang guru-guru agama yang ada di sekolah. Ya. Jadi kami membina guru-guru agama yang ada di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, khusus guru-guru agama. Ya. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tonang atas informasinya. Mungkin pada kesempatan yang lalu belum sempat berkenalan bersama Tribuners, dan kali ini Pak Tonang sudah memperkenalkan diri selaku Kabid Pendidikan Madrasah, ya Pak. Tapi untuk membahas tema kita hari ini, Pak, kita beralih ke Pak Harpansa dulu, Pak. Vio ingin mewakili Tribuners menanyakan bagaimana sih tanggapan Pak Harpansa dalam hal ini terkait sistem pendidikan di Sulawesi Selatan hari ini. Boleh dijawab, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri ini, ya, masih ada hawa-hawanya ini. Oleh karena itu saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terkait dengan pendidikan di Sulawesi Selatan, ya, kebetulan kalau kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu menangani sekolah lanjutan, ya, sekolah menengah, SMA, SMK, termasuk SLB, ya. Nah, itu menjadi kewenangan kami, sehingga yang kami bisa sampaikan hanya itu tadi 3, ya, SMA, SMK, dan SLB. Secara umum, alhamdulillah progresnya bagus semua, ya, bagus semua. Jadi itu bisa dilihat dari output yang baru-baru ini, ya. Alhamdulillah setelah keluar pengumuman jalur undangan untuk Sulawesi Selatan itu mengalami peningkatan, ya. Tinggal sekarang ini kita menunggu lagi jalur tertulis UTBK untuk masuk perguruan tinggi. Betul. Ya. Jadi gambarannya bisa dilihat dari situ. Ya. Dari Sulawesi saya kira cukup, sendiri, ya. Ya. Dari Sulawesi Selatan sendiri, mungkin untuk siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu persentasinya ada berapa persen, Pak, dari Sulawesi Selatan? Ya, untuk tahun 2022, ya, kita di Sulawesi Selatan itu berada pada peringkat 7 besar. Ya, kita berada pada peringkat 7 besar, meluluskan siswa masuk di perguruan tinggi favorit, ya. Ya, betul, Pak. Kita punya target untuk tahun ini
kita bisa masuk 5 besar. Amin, amin, amin. Ya, 5 besar, insya Allah. Ya. Tapi untuk bentuk-bentuk yang dilakukan oleh mungkin dinas pendidikan dalam hal ini meningkatkan jumlah Pak, atau meningkatkan ranking begitu dari 7 menjadi 5% itu ada bentuk apa saja? Ya, alhamdulillah kita melakukan berbagai macam terobosan ya untuk mencapai target itu. Yang pertama kita ada program Smart School namanya, ya, Smart School. Jadi di kantor itu ada 10 studio. Jadi kita melakukan perekrutan guru-guru smart, ya, kurang lebih 80 orang dan ngajar di studio kita dan di live di seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Kemudian kita juga sudah melakukan pembimbingan, ya, super intensif namanya, yaitu mengajarkan anak-anak kita sistem yang dilakukan nanti ini di penerimaan mahasiswa baru, yaitu sistem skolastik, ya, yang tadinya tesnya biasa-biasa saja, kemudian untuk tahun ini berubah menjadi tes skolastik, ya, seperti itu. Makanya kita optimis bisa paling tidak ya 6 besar, kalau tidak bisa masuk 5 besar. Amin, amin. Tentunya besar harapan semua masyarakat ya Pak, Sulawesi Selatan bisa naik peringkatnya. Oke, kalau gitu kita beralih lagi ke Pak Tonang. Pak Tonang, mungkin kita juga ingin sedikit mendengarkan begitu statement atau tanggapan Pak Tonang sendiri selaku Kabid dari Pendidikan Madrasah. Hari ini Pak, sistem pendidikan di Sulawesi Selatan, baik itu negeri maupun juga madrasah, bagaimana Pak tanggapan Anda? Ya, makasih. Ya, tentu kalau kebijakan secara nasional terkait dengan pendidikan, tentu ini rujukan kita kan tetap di sistem pendidikan nasional, lalu kemudian rujukannya juga ke undang-undang pendidikan, lalu kemudian juga ke Kemendikbud. Ya. Kemudian adapun itu yang terkait dengan kebijakan terkaitannya dengan pendidikan keagamaan, tentu kita Kementerian Agama yang lebih fokus lagi, karena madrasah itu adalah sekolah berbasis agama Islam. Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Kadis tadi tentu tetap kita mengikuti semua kebijakan yang ada ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kaitannya dengan pendidikan madrasah tentu memang lebih fokus kepada pendidikan karakter dan pendidikan yang nilai-nilai keagamaan yang kita dorong. Nah, lalu kemudian kami ingin gambarkan juga bahwa di khusus madrasah yang ada di Sulawesi Selatan, secara total madrasah yang ada di Sulawesi Selatan ya dan RA itu sekitar 2.680. Ini terbagi dari tingkat RA, kemudian MI, MTS dan MA. Kemudian juga ada negeri dan swasta, tetapi kami dikelola madrasah itu lebih banyak 90% ya, 96% ya, madrasah swasta yang kami kelola, kami bina. Selebihnya itu cuma berapa persen yang negeri. Mulai dari tingkat MI, MTS, dan MA, itu yang kami kelola, yang negeri. Nah, dari situ juga kami ingin membagi juga ada madrasah yang khusus keagamaan. Madrasah khusus keagamaan itu seperti MAN3 atau Man PK, Man program keagamaan, madrasah aliyah program keagamaan. Lalu kemudian ada juga madrasah Insan Cendikia yang ada di Kabupaten Goa atau Man IC. Nah, dua madrasah ini mempunyai ciri khusus, ya, mempunyai ciri khusus, kekhasan tersendiri karena memang sifatnya boarding, dan ini secara nasional itu dikelola oleh Kementerian Agama Pusat. Kementerian Agama Pusat, dan seleksi dan pengelolaannya di Kementerian Agama Pusat, tapi kami di sini sebagai selaku pelaksana. Nah, saya kira ini juga yang mengangkat nama Sulawesi Selatan.
yang banyak mengirim mensupport terutama dari siswa Man IC yang banyak masuk ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi unggulan, ya. Lalu kemudian juga yang Man PK itu alumninya itu banyak ke Timur Tengah, ya, banyak ke Timur Tengah. Lalu kemudian madrasah reguler yang ada seperti Man 2 Makassar itu, yang madrasah reguler tentu punya ciri khas sendiri juga seperti madrasah Maires dan lain-lain. Nah, eh, kami melihat bahwa perkembangan madrasah hari ini, beberapa tahun ini, kami melihat animo masyarakat banyak orang tua yang ingin menitipkan anak-anaknya untuk sekolah di madrasah, dan kita juga bisa lihat ini perkembangan yang sangat luar biasa karena eh, mat- orang tua Mhm. ingin melihat anaknya punya pengetahuan keagamaan yang baik, mumpuni dan keagamaan yang baik. Selain di pondok pesantren, bahkan juga di madrasah-madrasah. Nah, di sini tentu menjadi tantangan teman-teman di yang pengelola madrasah bahwa begitu tinggi animo masyarakat untuk sekolah ke madrasah, tentu kesiapan SDM yang harus juga diimbangi teman-teman di madrasah sebagai pengelola pendidikan. Eh, saya kira mungkin itu ya. Memang kami saat ini juga kita lagi fokus untuk mempersiapkan para guru-guru. Tanggal 2 besok itu juga kita akan laksanakan pembimbingan kepada seluruh guru-guru yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari tingkat MI, MTS, dan MA, yang kita fokus untuk melatih guru-guru kita untuk apa ya, sebagai pembimbing di setiap madrasahnya. Dan ini terkonsolidasi melalui kelompok kerja madrasah yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang hari ini yang kami lakukan untuk persiapan. Saya kira juga ini menjadi salah satu persiapan pelaksanaan apa ya, Hari Pendidikan Nasional ya. Ini bagian juga untuk penataan SDM teman-teman guru-guru yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira demikian. Oke, iya, terima kasih Pak Tonang. Jadi memang dari tadi Vio mengganggu-ganggu gitu karena sangat setuju ya Pak, karena animo masyarakat itu semakin ke sini, apalagi di tahun 2023 ini kabarnya banyak diminati itu ke pendidikan madrasah Pak ya. Dan hal ini yang memengaruhi salah satunya karena keinginan orang tua ingin anaknya itu lebih mengetahui ajaran-ajaran keagamaan begitu ya Pak. Tapi kalau mungkin secara Ya, pribadi Pak Tonang melihat hal ini, animo masyarakat semakin meningkat ini, selain karena ingin anaknya punya pendidikan keagamaan yang lebih baik begitu, selain itu ada hal apa saja nih Pak yang memengaruhinya? ya, saya kira ini tadi salah satu ya. Mm-mm. Eh, saya kira juga perkembangan tidak juga terkait dengan globalisasi ya. Globalisasi, perkembangan teknologi, karena kemudian perkembangan lintas negara dengan begitu rapuhnya eh, kuatnya dorongan dorongan apa isu-isu keagamaan, sehingga isu-isu keagamaan lalu kemudian juga teknologi juga semakin terbuka, sehingga banyak masyarakat kita yang apa ya, melihat bahwa salah satu tantangan untuk perkembangan teknologi ini ya mungkin dengan menguasai ilmu-ilmu agama ini bisa kita bendung, ya bisa kita bendung untuk, nah, Ya, betul betul. caranya ya itu sekolahkan anaknya di madrasah. Ya, ini juga menjadi tantangan teman-teman di madrasah karena hampir seluruh ya. Karena ini bukan cuma satu dua kabupaten kota ataukah cuman katakan di Makassar saya, tapi ini secara nasional ya, secara nasional madrasah diminati karena tadi pengetahuan keagamannya. Saya kira ini perkembangan yang sangat baik Betul. karena masyarakat kita terdorong untuk melihat anaknya untuk punya fondasi keagamaan, fondasi pengetahuan keagamaan yang menjadi bekal nanti untuk di dunia kerja dan di perguruan tinggi. Mhm. Kasih. Oke, terima kasih Pak Tonang atas jawabannya. Kita beralih ke Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dulu Pak. Pak Ya, Arfansa masih bersama kami?
Masih. Iya, Pak. Ini kita akan menanyakan, Pak, terkait sistem belajar atau mungkin kurikulum yang diberlakukan di tahun ajaran 2022-2023 kali ini, Pak. Ini masih menggunakan kurikulum yang lama atau mungkin ada perubahan juga, Pak? Ya, oke. Baik. Sehubungan dengan adanya program pemerintah pusat, ya, yaitu kurikulum Merdeka, ya. Oke. Sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan program pemerintah pusat, ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini sudah 90% sekolah kita itu, ya, baik itu SMA, SMK, itu sudah mempergunakan sistem kurikulum Merdeka. Kemudian di samping itu ada juga namanya sekolah penggerak, ya. Ya, sekolah penggerak ini memang ketat sekali seleksinya, sehingga kita belum banyak lah, ya, baru sekitar belum sampai 10% dari jumlah sekolah yang kita miliki, ya. Kalau di Makassar itu yang sudah jalan sekolah penggerak adalah SMA 2 Makassar, SMA 4 Makassar, SMA 21 Makassar, dan SMA 9 Makassar. Itu sudah hampir 2 tahun, ya. Di kabupaten kota juga sudah ada, ya. Nah, ini ada lagi beberapa yang lulus baru-baru ini. Di samping itu ada juga yang namanya guru penggerak, ya. Jadi ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Guru penggerak ini juga memang diseleksi cukup ketat, sehingga pemerintah berharap, utamanya pemerintah pusat ke depan, kita akan memberdayakan mereka, ya, dalam artian bahwa teman-teman yang memiliki sertifikat sebagai guru penggerak itu disiapkan untuk menjadi pemimpin di satuan pendidikan yang akan datang, seperti itu. Jadi hingga saat ini kalau boleh dikatakan guru penggerak ini sebagai bekal bagi tenaga-tenaga pendidik, ya, Pak? Ya, artinya guru memang yang dianggap lebih, ya, dibanding guru-guru yang lain, karena seleksinya agak ketat dan pelatihannya cukup lama, ya, berbulan-bulan, seperti itu. Ya, berarti kalau Anda melihat atau menilai pendidik di sekarang ini, Pak, di tahun ini sudah sangat bagus begitu ya, Pak, kualitasnya? Ya, secara kualitas kita di provinsi itu selalu melakukan updating data, ya, terkait dengan kompetensi guru-guru kita. Baru-baru ini kita melakukan asesmen terhadap seluruh guru kita yang ASN, ya, yang ASN itu sekitar 12.000. Ya, kita lakukan 2 minggu yang lalu, dan itu menjadi pemetaan kita. Kita bisa mengetahui bahwa si A kompetensinya sekian, si B kompetensinya sekian. Kenapa kita lakukan seperti itu? Yang pertama memang itu penting. Yang kedua, itu juga menjadi dasar dalam hal pemberian tambahan penghasilan untuk provinsinya. Seperti itu. Ada tambahan penghasilan untuk guru-guru kita. Jadi samping dia terima sertifikasi, pemerintah daerah juga memberikan tambahan penghasilan, ya, dalam bentuk TPP untuk teman-teman guru yang memang punya kompetensi, ya, berdasarkan ujian asesmen ini yang bagus. Ya. Untuk itu, Pak, kita akan beralih ke tema kita lagi hari ini, karena udah terjawab semua, Pak, pertanyaan terkait peserta didik maupun juga pendidik di tahun 2023 itu seperti apa, dan juga apa yang sudah dihasilkan dengan adanya program dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pusat, Pak. Untuk itu, Pak, kalau pertanyaan terkait tema kita tentu pasti pada Tribuners pada bertanya, Pak, ya, persiapan terkait PPDB atau penerimaan peserta didik baru di tahun 2023 itu hingga saat ini prosesnya sudah sampai di mana nih, Pak? Tahap apa nih? Ya, baik. Ya, ini di antara seluruh kegiatan yang kita lakukan di tingkat satuan pendidikan, termasuk PPDB ini yang sebenarnya paling rumit menurut saya, ya. Ya.
paling rumit. Sehingga memang dari awal itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juknis dan sebagainya dan sebagainya. Di juknis itu nanti memuat tentang kuota, memuat tentang persyaratan untuk mendaftar, memuat tentang jalur-jalur apa saja yang ada nantinya seperti itu ya. Kemudian di provinsi itu ya, secara umum kita mengatur dua tingkatan satuan pendidikan, yaitu SMA dengan SMK. Ya. Sesuai dengan jadwal yang kita susun, insya Allah pendaftaran untuk proses ya, pendaftaran itu kita akan mulai tanggal 19 Juni. Nah, ini masyarakat perlu tahu ya, karena sudah banyak yang bertanya kapan dimulainya. Iya. Iya kan. Jadi kita akan mulai tanggal 19 Juni ya, dan itu akan berakhir tanggal 10 Juli ya. Kemudian yang awal itu minggu pertama kita akan buka khusus untuk SMK dan sekolah boarding. Ya, SMK dan sekolah boarding, nanti setelah pengumuman itu selesai ya, SMK selesai, boarding selesai, baru kita akan buka sekolah reguler ya, sekolah umum, SMA maksudnya ya. Di SMA nanti ini ya ada dua tahapan juga ya, ada minggu pertama, minggu kedua. Di situ ada jalur-jalur yang memang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat ya. Ada jalur prestasi. Ya. Nah, prestasi ini terbagi dua ya. Ada prestasi akademik dan ada prestasi non akademik. Ya. Prestasi akademik itu adalah mengambil nilai rapor semester 1 di SMP sampai semester 6 dengan 5 mata pelajaran ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Nah, kemudian PKN ya. Kemudian jalur non prestasi itu tentu piagam-piagam. Kalau misalnya anak kita misalnya dia pernah juara karate ya tingkat provinsi, dimasukkan piagamnya. Ada bobotnya, ada bobot tersendiri. Jadi ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional. Nah, termasuk nanti kita akan masukkan di juknis itu anak-anak kita yang menghafal Al-Quran minimal 5 juz. Ya. Di samping itu ada juga jalur afirmasi ya. Afirmasi ini kita peruntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mohon maaf ya, kurang mampu. Nah, kita berikan ruang. Nah, kemudian ada lagi jalur perpindahan orang tua. Kalau misalnya orang tuanya tentara pindah ke Makassar, ya silakan memakai bukti perpindahannya berupa SK mutasi. Yang terakhir itu ada jalur sonasi. Sonasi ini yang terakhir. Jadi itu minggu ketiga itu sonasi. Itu porsinya besar, sekitar 50%. Oke. Ya. Jadi masing-masing dari keempat jalur ini sudah ada persentase yang ditargetkan ya Pak? Tadi terakhir adalah ya, sonasi itu ada berapa persen Pak kalau tadi disebutkan sonasi? Sonasi itu 50%. 50%, berarti yang paling banyak di antara jalur lainnya Pak? Ya, yang paling banyak, paling besar kuotanya sonasi. Iya, betul. Pak, berarti di antara keempat jalur ini yang paling besar jalur sonasi, kemudian setelah jalur sonasi, jalur apa lagi nih yang paling besar nih Pak? Setelah sonasi itu jalur prestasi. Prestasi, kemudian perpindahan prestasi, mungkin atau afirmasi. Prestasi ini kan terbagi dua ya. Iya. Prestasi akademik dengan non akademik, tapi itu disatukan. Itu 25%. Nah, kemudian afirmasi 20%, kemudian perpindahan orang tua itu 5%. Tetapi ini belum ini karena belum keluar anunya ya, belum keluar juknisnya, belum ditandatangan, artinya masih mungkin bisa ada pergeseran-pergeseran, tetapi tidak signifikan kalau ada pergeseran.
Berarti ini berdasarkan data tahun lalu mungkin ya, Pak? Ya, data tahun lalu seperti itu. Oh iya, oke. Tapi Dan itu mungkin yang tidak banyak mengalami ya. perubahan. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan bagi Tribuners juga, Pak, tadi yang disebutkan oleh Pak Harpansa dalam hal ini jalur yang ini, Pak, non akademiknya. Jadi sertifikat yang dibutuhkan itu mungkin ada berapa yang perlu disiapkan, Pak? Atau ada minimal atau maksimalnya mungkin, Pak? Sebenarnya sertifikat yang dibutuhkan itu ya, kalau kan anak-anak kita biasanya kalau ikut kejuaraan itu kan di samping ada apa namanya trofi, dia kan dapat sertifikat juga ya. Nanti itu ada pembobotannya, cuma saya nggak hafal pembobotannya. Tingkat kabupaten berapa, tingkat provinsi berapa, tingkat nasional berapa, dan internasional berapa. Ya. Oke, nanti di ranking siapa yang paling banyak bobotnya ya itu yang masuk. Oke, ngerti Pak. Kalau untuk syarat yang tadi jalur afirmasi mungkin bisa lebih detailkan, Pak, persyaratan seperti apa yang harus dikumpulkan bagi mereka yang ingin mendaftarkan melalui jalur afirmasi, Pak? Untuk jalur afirmasi ini kita peruntukkan kepada saudara-saudara kita yang memang dari segi tingkat ekonomi itu ya agak kurang. Itu cukup, ini kan pendaftarannya secara online semua ya. Oke. Jadi mereka nanti akan mengupload dokumen ya yang kita butuhkan. Nanti ada setelah diupload nanti ada waktu yang kita tentukan untuk melakukan verifikasi ya tentang keabsahan dokumen tersebut. Kalau afirmasi itu yang disiapkan cukup kartu PKH, program keluarga harapan, ya. Dan itu sudah ada datanya di dinas sosial, ya. Jadi kita nanti ini akan kerjasama dengan Dukcapil dan dinas sosial, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Harpansa. Mungkin pertanyaan ini akan kita lanjutkan lagi kepada Pak Tonang dalam hal ini mewakili untuk menjelaskan terkait pendidikan madrasah nih Pak Tonang. Pak, gimana persiapan kalau PPDB dari pendidikan madrasah nih Pak? Sudah sampai tahap mana? Oh ya, makasih. Saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Sekretaris Dinas Provinsi, saya kira hampir sama ya kalau di pendidikan madrasah. Tetapi yang membedakan di kami itu, pertama saya sampaikan dulu ada bahwa juknis terkait dengan PPDB di madrasah itu sudah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat, itu dikeluarkan sejak bulan Januari kemarin. Dan itu mulai diberlakukan mulai Januari sampai pelaksanaan sampai bulan Juli, karena pelaksanaan di juknis itu disebutkan bahwa pelaksanaan PPDB di madrasah itu dimulai sampai bulan Januari sampai bulan Juli ya. Dan tahapannya bahwa Januari sampai Maret itu untuk madrasah Insan Cendekia atau Kaman IC dan madrasah keagamaan atau Kaman PK ya. Kalau di Sulsel ini ada dua, yaitu madrasah Insan Cendekia Kabupaten Goa dan madrasah program keagamaan yang ada di Mantiga di Dayak, itu yang dua. Lalu kemudian juga madrasah kejuruan, tapi di Sulsel tidak ada ya. Nah, itu yang sudah lewat dan itu sifatnya online juga semua. Nah, lalu kemudian untuk madrasah reguler itu dimulai dari bulan Maret kemarin sampai pada bulan Juli ini, dan sekarang sudah mulai proses. Kemarin itu tanggal 10 April kemarin kita sudah launching pelaksanaan PPDB di madrasah di semua tingkatan, mulai dari tingkat MI, MTS, dan MA. Saya kira hampir sama ya. Kami juga mempunyai di madrasah juga itu punya jalur afirmasi ya, prestasi ya ada juga. Nah, yang membedakan itu yang kami yang sonasi ya, sonasi. Karena kami di madrasah itu tidak semua kecamatan, belum semua kecamatan memiliki madrasah. Tidak semua kabupaten juga, tidak semua madrasah itu ada negerinya. Seperti contoh di Kabupaten Maros itu cuma madrasah MI dan MTS negeri ya. Selebihnya itu madrasah swasta.
Jadi kita belum menggunakan sistem zonasi yang ada di madrasah. Ada beberapa madrasah kita yang tidak ada mannya ya, negeri. Yang tadi saya sampaikan ya kurang lebih 90% lebih itu ya madrasah swasta ya, dibina oleh masyarakat ya. Nah, lalu kemudian juga soal madrasah ini punya kekhasan tersendiri. Kekhasan tersendiri dari aspek penilaian, aspek dari seleksi. Teman-teman di madrasah itu menambahkan dengan tes baca tulis Al-Quran. Ya, tes baca tulis Al-Quran juga dipersyaratkan bagi teman-teman yang mendaftar, ya, adik-adik kita yang mendaftar. Nah, di situ dimulai dari tes mengaji, ya, tes hafalan. Kalau ada hafalannya ya dibuktikan ya ada sertifikat, kemudian dites juga hafalannya. Lalu kemudian juga tes baca tulis Al-Quran, suruh menulis, tes menulis, kemudian suruh diminta baca Al-Quran. Saya kira itu menjadi salah satu syarat untuk masuk di madrasah untuk semua tingkatan ya, di tingkat di tingkat MI, MTS dan MA. Saya kira itu standar untuk masuk di madrasah. Untuk syarat yang lain saya kira hampir sama, soal sertifikat prestasi juga kita ada yang akademik dan non akademik. Misalkan ada prestasi siswa kita, anak kita yang punya prestasi di OSN, ya KSN dan ataukah di Maires, lomba Maires dan lain-lain. Saya kira itu bisa dimasukkan sebagai salah satu. Tetapi tidak semua madrasah kami juga yang menggunakan jalur seperti ini. Kalau yang menggunakan jalur seperti ini yang afirmasi dan prestasi itu yang sifatnya online itu di kemarin Man 2 Makassar, Petarani itu. Kemarin sudah selesai seleksinya, dan itu sudah selesai, kurang lebih 600 pendaftar ya. Ada 100 yang diterima dengan tahapan tadi, ada prestasi, ada yang afirmasi ya. Lalu kemudian MTS juga, MTS 1 Makassar juga nanti ada jalur seperti itu. Tapi nanti tanggal 2 ya memulai penerimaan. Saya kira gitu ya, hampir sama ya, hanya mungkin yang membedakan soal zonasi dan zonasi dan kekhasan yang baca tulis Al-Quran itu aja mungkin yang kami di madrasah. Iya. Tapi kalau terkait ini Pak, cara pendaftarannya, mungkin bagi yang masih bingung begitu, bisa mengakses ke website mana, mungkin bisa diarahkan Pak begitu dalam hal ini. Ya, jadi kemarin itu tanggal 10 April kemarin kita sudah launching ya, seluruh madrasah ya, karena ini juga ada seluruh madrasah negeri itu kita wajibkan semua untuk sifatnya online, mulai dari MI, MTS dan MA. Model online ada 147 madrasah pendaftarannya ya dengan menggunakan online, dan saya kira seluruh madrasah satuan pendidikan itu sudah disiapkan akunnya masing-masing, tinggal datang saja ke madrasah masing-masing. Kalau secara teknis itu ada teman-teman di madrasah yang di satuan pendidikan langsung di madrasah yang kelola, dan nanti kalau sekiranya nanti kami share yang alaman pendaftarannya. Saya kira di madrasah juga memang sudah mempersiapkan tempat khusus, di situ ada PC disiapkan membantu masyarakat yang mau mendaftarkan langsung anaknya ya, ini untuk dibimbing untuk pendaftaran, yang ada mengupload dan lain-lainnya, itu bisa langsung di madrasah yang bersangkutan ya. Oke, ya terima kasih Pak Tonang atas jawabannya. Mungkin pertanyaan ini paling penting juga nih Pak ya Pak Tonang. Tunggu dulu. Pertanyaan terkait jumlah kuota nih Pak di setiap jenjangnya. Mungkin bisa disampaikan melalui program kita pada siang hari ini. Ada sekitar berapa Pak? Mungkin setiap jenjang dari MI, MTS, MA itu boleh menampung berapa nih Pak?
Saya kira sama ya, semua tingkatan sama. Oke. Tingkat Jadi ahli standar nasional ada itu standarnya, Pak. Oh, ada standar ya ya, ada standar semua tingkatan. 36 siswa per kelas. Ya, Oke. per rembul. Belum berubah ya, Pak? Ya, Nah, Iya, belum. karena pernah katanya ada sempat kabar gitu, satu kelas ada 40 orang, Pak. nah, itu pakai standarnya itu ya, 36, Kalau aturannya 32. ya 36 Oke, per sesuai ronde. aturan mestinya 36 ya, Pak. Ya. Berarti biasanya 4-nya kecolongan, Pak. Ya, Iya, kalau pelanggaran begitu itu. kita ke Pak Harpansa Oke lagi, dek, masih Pak. ada pertanyaannya dek? Iya, masih Pak. Terakhir Masih nih ada Pak ya buat pertanyaan? Pak Saya ada Harpansa. rapat di sebelah. Ya, terakhir buat Pak Harpansa nih Pak. Biasanya kan kalau melalui sistem daring seperti ini masih terdapat beberapa permasalahan mungkin yang didapati oleh masyarakat. Untuk itu bagaimana penanggulangannya kalau dari Dinas Pendidikan bisa memberikan solusi seperti apa nih Pak? Ya, oke. Jadi karena kita melakukan pendaftaran secara online, Ya. jadi belajar dari beberapa PPDB sebelumnya, ya tentu kita sudah melakukan langkah-langkah ya antisipatif ya. Yang pasti adalah kita tidak mau merugikan masyarakat. Ya. Sama tahun lalu sempat ada down ya server, Iya, betul. tetapi kita perpanjang waktu pendaftarannya sehingga tidak ada dirugikan ya. Ya. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini ya sistem kita itu sudah tahun kemarin sehingga tidak mengganggu jadwal yang lain ya. Kemudian sebagai informasi saja bahwa kuota kita tahun lalu itu untuk SMA 68.000 lebih. Oke. Ya. Kemudian untuk SMK itu 30.000 lebih. Jumlahnya kurang lebih 100.000 ya. Itu kuota untuk SMA SMK ya. Tahun lalu ini. Kalau tahun ini belum kita tetapkan. Sementara pembahasan di sebelah. Ya. Oke, kalau begitu Pak, kami tunggu kabarnya ya Pak, terkait update di tahun ini seperti apa. Ya, saya mohon pamit ini Pak. Oke, silakan. Ya, Pak Tonang. Terima kasih Pak. Ya, saya mohon pamit. Ada rapat sebelah ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan sukses Pak. Untuk itu Pak, boleh dilanjutkan dengan Pak Tonang dalam hal ini, mungkin untuk menjawab pertanyaan yang sama yang Vio ajukan, kan tentu saja pendidikan madrasah juga ini sistemnya pendaftarannya melalui daring Pak ya. Untuk menanggulangi permasalahan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Harpansa terkait server down dan solusi dari Disdik itu adalah perpanjangan waktu. Apakah berlaku sama atau mungkin ada solusi lain nih Pak? Ya, kemarin itu sebelum tanggal 10 April kemarin kita memang sudah hitung-hitung, sudah lakukan simulasi dan kita ambil sampel yang tahun lalu yang sampel tahun lalu dan kemudian kita tambah berapa penggunanya lalu kemudian juga di madrasah ini kan ada 3 tingkatan yang mengikuti secara online. Ada 3, jadi dimulai dari tingkat MI, MTS dan MA dan itu kita sudah hitung berapa sebenarnya total jumlah pendaftar tahun lalu seluruh madrasah di Sulawesi Selatan. Kemudian dari berdasarkan tingkatan jenjangnya juga dari tingkat MI, MTS dan MA berapa totalnya. Lalu kemudian juga dari total itu makanya kita bagi 3 tadi ada tahapannya. Nah, tahapan pertama itu yang lebih dulu melakukan proses pendaftaran itu mulai dari tingkat MA ya, tingkat MA. Kemudian setelah itu bersamaan dengan itu masuk tingkat MTS, turun ke tingkat MTS, masuk tingkat MI. Nah, saya kira itu sudah dilakukan penghitungan untuk servernya dan kita dari jumlah kuota kemarin kita kalikan menjadi 2 sehingga untuk servernya insya Allah kita sudah penuhi dan semakin tinggi dia punya server. Nah, lalu kemudian sekiranya ada masalah, nah, tentu juga akan kita lakukan ada penambahan waktu karena memang simulasi yang kita lakukan kemarin itu dengan mempertimbangkan
sekiranya apa namanya seleksi itu bersamaan, kemudian ataukah ada jeda berapa hari. Nah, itu yang apa yang kita lihat. Kalau misalkan dia bersamaan dan lagi treble dan kita Ya. tetap ada penambahan itu. Selain Pasti. selain itu Pak, mungkin ada yang perlu dibenahi nih dari sistem PPDB sebelumnya dan akan dibenahi tahun ini selain yang server down dan juga penambahan waktu, mungkin ada apa lagi nih Pak? Ya, tahun lalu ya. Nah, saya kira untuk di madrasah ini sebenarnya baru kita apa namanya sifatnya online serentak, Oh, maksudnya oke. online serentak. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu eh, berdasarkan masing-masing satuan pendidikan, Ya. berdasarkan satuan pendidikan, katakan mungkin setiap satu kabupaten itu mereka menggunakan ada yang online, ada yang masih manual, ya. Kemudian ada juga tergantung satuan pendidikannya di madrasah pada saat tahun sebelumnya. Lalu kemudian juga jadwalnya juga tidak diberikan cuma dibatasi soal rentang waktu saja. Katakanlah dalam 1 bulan ini jadwal itu harus diikuti. Minggu ini harus diikuti. Tidak ada tanggal yang bersamaan. Nah, untuk tahun ini kita benahi mulai dari waktu yang bersamaan untuk setiap tingkatan. Katakanlah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu untuk bulan, katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei itu untuk tingkat madrasah aliyah serentak se-Sulawesi Selatan. Lalu kemudian nanti tanggal 15 sampai tanggal 20, 15 sampai tanggal 20 Mei itu untuk tingkat MTS dan itu serentak se-Sulawesi Selatan. Oh, Begitu juga nanti tanggal 25 sampai tanggal 30 katakanlah Mei untuk jenjang MI se-Sulawesi Selatan. Itu yang kita atur sehingga untuk server yang apa namanya kita sudah antisipasi dan ini semua jenjang bersamaan, semua tingkatan bersamaan waktunya. Oke, ya. Jadi memang sudah dipikirkan ya Pak strateginya untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi begitu Pak Tonang. Siap, siap. Oke, sebagai closing statement nih Pak, boleh memberikan statement mungkin ajakan atau juga harapan yang mau disampaikan Pak Tonang dalam hal ini terkait pendidikan madrasah di tahun 2023? Silakan Pak. Ya, pertama alhamdulillah ya, alhamdulillah bahwa madrasah dari beberapa tahun ini, 10 tahun terakhir ini madrasah telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Ya. Masyarakat telah memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada pendidikan madrasah. 5 tahun terakhir madrasah dengan menggunakan slogan madrasah hebat, kemudian terakhir ini menggunakan slogan madrasah mandiri berprestasi. Saya kira dengan slogan ini madrasah kita dorong untuk bisa mandiri, kemudian bisa prestasi dari segi akademik, non akademik, lalu kemudian prestasi dari kelembagaan, kemudian kita dorong prestasi kepada setiap siswa, lalu kemudian juga setiap lembaga madrasah dan guru. Nah, saya kira harapan masyarakat ini tentu kami sangat berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk pendidikan agama di madrasah. Karena harapan itu menjadi hari ini kita bisa lihat 5 tahun ke depan itu sebagai siswa yang kita ajak, kita didik hari ini itu menjadi pemimpin masa depan. Amin. Nah, saya kira harapan itulah yang harus kita penuhi dan kita siapkan dan ini menjadi tantangan bagi warga madrasah. Saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak atas closing statement-nya dan juga kesempatan juga waktunya Pak Tonang. Mungkin di sela-sela kesibukannya sudah berbagi kepada Tribuners. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih. Amin ya. Saya juga sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini. Terima kasih dan jangan lupa saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili Pak Tonan, juga Pak Harpansa dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak.
Terima kasih, terima kasih.